terkena narkoba dengan pergaulan bebas, itu sangat bertentangan dengan Haleluya, puji Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara renungan sarapan rohani bagi kita semua. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang berjaga dan berdoa. Kita akan membaca di dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, nasihat ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat menjelang dia menyerahkan dirinya untuk disiksa, untuk ditangkap dan disalibkan di Bukit Golgota. Juga bagi kita semua, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, menjelang kedatangannya yang kedua kali, agar kita murid-murid Yesus tidak larut dalam pesta pora, kemabukan dan kepentingan-kepentingan dunia, sehingga menjadi suatu jerat bagi kita. Sebab saat-saat ini kita telah berada di akhir zaman, di mana Tuhan Yesus segera kembali menjemput kita anak-anaknya. Pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi janganlah sampai menjadi jerat bagi kita orang percaya, sehingga menjatuhkan iman percaya kita. Pesta pora identik dengan kehidupan malam, makan minum sepuasnya, mabuk-mabukan. Bahkan pada zaman sekarang akan terjadi dengan orang-orang yang terkena narkoba dengan pergaulan bebas. Itu sangat bertentangan dengan kekudusan yang harus kita jaga. Kemudian kepentingan duniawi, apa saja yang ditawarkan oleh dunia agar anak-anak Tuhan dapat jatuh, yaitu harta, kedudukan, ketenaran, dan kesuksesan yang dapat diperoleh dengan segala cara. Jangan kita terjerat oleh hal-hal tersebut. Saat-saat ini kita telah sampai pada ujung perjalanan kita. Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Dia mengingatkan agar kita berjaga dan berdoa, siap sedia kapanpun Tuhan Yesus datang. Kita dalam keadaan telah diperbaharui dan kudus di hadapannya. Dengan berjaga dan berdoa menandakan kedekatan kita dengan Tuhan. Selalu merenungkan firman-Nya dan menikmati saat-saat teduh bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak tahu kapan saatnya dia akan kembali. Tetapi bila kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus dan tidak terjerat oleh kesukaan-kesukaan yang dunia berikan kepada kita, pada saat itu, saat yang dinanti-nantikan oleh anak-anak Tuhan, di mana anak manusia menampakkan dirinya, kita sudah siap sedia. Seperti anak darah yang bijaksana, dapat kita baca di dalam Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menceritakan tentang 10 anak darah. 5 anak darah yang bodoh, yang hanya menyediakan pelitanya saja. Dan 5 anak darah yang bijaksana,
Dia membawa pelita juga dengan minyak di dalam buli-buli, sehingga apabila pelitanya mulai padam, dia dapat mengisinya kembali dengan minyak sehingga pelita itu boleh terang kembali. 10 anak darah ini sedang menanti-nantikan pengantin pria sebagai pengiring-pengiringnya. Lama mereka menantikan kedatangan pengantin pria, belum kunjung datang sampai mereka mengantuk dan tertidur. Tiba-tiba pengantin itu datang. Pelita mereka sudah mulai padam. Timbul kepanikan sebab anak darah yang bodoh tidak mempunyai persediaan minyak. Singkat cerita, 5 anak darah yang bijaksana mengisi pelita mereka dengan minyaknya, maka selamatlah mereka, dapat mengiring pengantin pria dengan selamat. Tetapi bagaimana dengan 5 anak darah yang bodoh? Mereka tertinggal karena kebodohannya. Pelita dan minyak gambaran dari firman Allah dan Roh Kudus. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Minyak adalah gambaran dari Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita pada kebenaran, bahkan dalam seluruh kebenaran Allah, sehingga kita masuk dalam seluruh kebenaran Allah. Firman dan Roh Kudus harus selalu ada dalam hidup kita. Jangan sampai padam, terus menyala. Kita harus menjaganya selagi masih ada kesempatan. Isi terus hati kita dengan firman Allah dan Roh Kudus, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang kembali, kita tidak kekurangan firman dan Roh Kudus dalam hati kita, dan selamat karena pelita kita selalu menyala. Puji Tuhan Yesus. Di dalam Matius 25 ayat 13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Juga kita akan membaca di dalam Markus 13 ayat yang ke-5. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, saya teringat akan sebuah perumpamaan tentang lalang dan gandum. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini agar kita selalu waspada. Jangan sampai kita murid-murid Yesus termakan oleh ajaran-ajaran sesat yang ditebarkan oleh lawan-lawan kita si iblis. Penabur yang sejati yaitu Tuhan Yesus sendiri menabur pada siang hari dengan benih-benih gandum, yaitu firman Tuhan yang sejati. Musuh menabur benih-benih lalang pada malam hari. Saat benih gandum mulai tumbuh, lalang pun juga mulai tumbuh. Tidak ada perbedaan yang terlihat. Tetapi pada saat gandum mulai berbulir, terlihat perbedaannya. Sang penabur mengatakan agar lalang-lalang tersebut jangan dicabut, sebab apabila lalang-lalang itu dicabut, gandum-gandum dapat ikut tercabut pula. Pada saat panen tiba, akan dipisahkan antara gandum dan lalang. Matius 13 ayat 30 mengatakan, biarkanlah mereka tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu, masukkan ke dalam lumbungku. Puji Tuhan, nasihat dari Tuhan Yesus, jangan kita termakan oleh ajaran-ajaran sesat. Tetap waspada. Ujilah dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Firman Tuhan yang selalu menjadi makanan rohani bagi kita sehari-hari akan mengingatkan kita mana yang benar dan mana yang palsu. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita pada kebenaran-kebenaran yang sejati. Kita akan membaca satu ayat lagi
di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah ia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Nasihat dari Rasul Petrus untuk selalu waspada dan berjaga-jaga, tidak termakan oleh penyesat-penyesat yang akan menjatuhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kuatkanlah iman kita, penuhi hati kita dengan firman dan Roh Kudus, tetap waspada dengan berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus akan beserta dengan kita sampai pada akhir zaman. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.